Ketiga korban yang pertama, jadi Olah, Minchah, sama Shalamim itu adalah voluntary ya, jadi free will. Diberikan tanpa ada spesifik alasan, tapi ya dari pribadi aja. Jadi pribadinya mungkin dia mau menyembah Tuhan gitu ya, mengucap syukur dan sebagainya. Nah, kalau dua yang terakhir, jadi Asyam dan Khatat, guilt offering dan sin offering ini itu adalah compulsory kalau mereka berdosa secara tidak sengaja. Menariknya itu unintentional ya. Karena kalau intentional itu tidak ada korban yang bisa dipersembahkan buat Tuhan. Jadi perlu diingat bahwa korban yang ada di kitab Imamat di Perjanjian Lama pun itu adalah untuk unintentional sin atau dosa yang tidak sengaja gitu ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa karena Engkau baik. Kami percaya Bapa, Engkau bersama-sama dengan anak-anak-Mu dan Engkau pada malam hari ini di Indonesia atau pagi hari di Amerika, kami mau bersama-sama mendengarkan firman Engkau. Kami mau belajar kebenaran-kebenaran mengenai Engkau, apa yang sudah diselesaikan oleh anak-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu tuntun kami, supaya kami boleh diubahkan menjadi serupa dan kemuliaan yang semakin besar. Berkati juga setiap orang yang akan menonton baik rekaman maupun YouTube. Bukakan hati mereka Bapa supaya kami boleh melihat kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kami. Terima kasih Roh Kudus Kau yang ambil alih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bahas hari ini mengenai Kristus korban yang sempurna karena kita akan merayakan Paskah ya sebentar lagi. Jadi kita akan lihat tipe-tipe korban yang ada di Perjanjian Lama. Dan kalau kita perhatikan bahwa semuanya itu mengacu kepada Kristus ya. Jadi kita tahu bahwa di Perjanjian Lama sebetulnya itu adalah bayangan dan fulfillment-nya ada di Perjanjian Baru ya. Nah, di Kolose 2 ayat 16-17 dikatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi kalau kita tahu di Perjanjian Lama, di Tanakh, itu banyak sekali peraturan ya mengenai makanan, minuman, hari raya, bahkan juga hari Sabat gitu ya. Dan ada beberapa golongan Kristen yang juga sangat menekankan pada hal-hal ini gitu ya. Jadi nggak boleh makan makanan yang haram gitu kan. Kemudian juga mengenai hari raya, bahkan hari Sabat gitu kan. Ada yang juga merayakan pada hari Sabtu. Tapi kita di sini lihat bahwa semuanya itu sebetulnya adalah bayangan dari apa yang sesungguhnya wujudnya ialah Kristus gitu. Jadi kita jangan terlalu terpaku dengan bayangannya, tapi sebetulnya ignore wujudnya gitu. Sama aja seperti kalau orang ngelihat foto keluarganya, dia tuh terkesima gitu ya dengan fotonya. Tapi sebetulnya keluarganya itu ada di depan matanya gitu, dicuekin gitu. Jadi ya kita mesti tahu kita fokusnya kemana gitu ya. Dan kita akan lihat bayangan-bayangan itu dan bagaimana wujudnya. Nah, kita tahu pertama kali manusia berdosa ya, kejatuhan manusia itu ada di Kejadian 2 ayat 16-17. Di sini dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi di sini Tuhan cuma kasih satu perintah ya, jangan makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebetulnya sih pernah nggak berpikir, kenapa sih Tuhan nggak mau manusia itu tahu mengenai yang baik dan yang jahat? Itu kan sebetulnya kan kayak sesuatu yang bagus ya, supaya manusia tahu gitu. Tapi Tuhan nggak mau. Kenapa? Karena Tuhan nggak mau bergantung pada apa yang kita tahu gitu. Tuhan mau Tuhan sendiri yang nuntun. Tuhan sendiri yang bilang ke sini, ke situ gitu, apa yang baik dan sebagainya. Tuhan nggak mau manusia itu self-righteous dan berpikir, oh ini yang baik, ini yang jahat, saya udah lakukan yang baik kok, saya nggak melakukan yang jahat gitu ya. Jadi Tuhan tuh nggak mau gitu. Makanya dibilang pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kita udah belajar sebelumnya. Jadi katanya di sini sebetulnya adalah dying you should die. Mot tamut gitu. Ada dua kata mati di situ gitu. Jadi ketika manusia makan, sebetulnya manusia itu mati secara spiritual dalam arti
roh Tuhan itu meninggalkan tubuh manusia yang berdosa dan juga seharusnya secara fisik manusia itu mati. Nah, di Kejadian 3 ayat 4 sampai 5, si ular ya, iblis itu berkata kepada perempuan itu, Hawa, kali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi dibilang, enggak, Tuhan tuh bohong. Kalau kamu makan, kamu tuh enggak akan mati. Tetapi pada saat kamu makan, malah kamu tuh seperti Allah. Kamu tahu tentang yang baik dan yang jahat, gitu. Jadi di sini manusia itu dikasih pilihan. Kamu tuh mau percaya sama siapa? Percaya sama Tuhan yang bilang kamu nggak boleh makan, kalau kamu makan kamu mati, atau percaya sama si iblis yang bilang enggak, kamu nggak mati. Tuhan tuh bohong. Tuhan itu menyembunyikan sesuatu. Justru pada saat kamu makan, kamu tuh seperti Allah. Padahal pada saat itu Adam dan Hawa itu sudah seperti Allah ya, mereka tuh berkuasa atas seluruh bumi gitu. Tetapi mereka lebih percaya kepada perkataan si ular ini gitu. Jadi akhirnya mereka makan. Dan pada saat mereka makan, seharusnya mereka hari itu juga mati gitu. Tetapi pada hari itu secara fisik mereka nggak mati. Karena Tuhan Allah sendiri membuat korban. Jadi di Kejadian 3:21 dikatakan, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi disitulah korban pertama ya. Tuhan sendiri yang membuat korban. Dia sendiri yang menyembelih binatang dan kulitnya itu dipakaikan untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Jadi di Imamat 17 ayat 11 dikatakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Dan di Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi pada saat itu, kalau nggak ada penumpahan darah, Adam dan Hawa itu pasti mati. Karena di sini dikatakan juga darah itu mengadakan pendamaian gitu ya. Nah, di Ibrani 10 itu dikatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi di hukum Taurat itu banyak sekali ya aturan-aturan, tapi di situ katakan itu adalah bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan dikatakan bahwa tiap tahun itu pada hari raya Yom Kippur ya, itu dipersembahkan terus-menerus darah lembu jantan, darah domba jantan untuk menutupi sebetulnya. Karena dibilang darah lembu jantan, darah domba jantan itu nggak mungkin menghapuskan dosa. Itu adalah gambaran dari penebusan yang sesungguhnya, pembayaran yang sebetulnya yang dilakukan oleh Kristus. Nah, sekarang kita akan lihat kelima korban di kitab Imamat ya. Jadi di sini korbanot Adonai. Jadi korban-korban Tuhan gitu ya. Ini ada di kitab Imamat. Jadi kitab Imamat ini dalam bahasa Ibrani itu Wayikra. Wayikra itu kitab yang ketiga ya. Jadi 5 kitab Taurat itu kan satu itu adalah kejadian ya. Jadi kejadian itu dalam bahasa Ibrani Bereshit. Bereshit artinya in the beginning, pada mulanya. Jadi judul-judul di kitab Torah itu dalam bahasa Ibrani itu biasanya diambil dari kata atau kalimat pertamanya. Jadi kan kalimat pertama di kitab Kejadian adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi gitu ya. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Jadi kata pertamanya adalah Bereshit. Jadi kitab pertama dalam bahasa Ibrani adalah Bereshit. Nah, kitab kedua itu adalah Shemot ya. Shem itu artinya nama, Shemot itu artinya nama-nama. Karena kalimat pertama di kitab Keluaran itu dikatakan inilah nama-nama para anak-anak Israel gitu ya, anak-anaknya Yakub. Jadi disebut sebagai Shemot. Nah, kitab ketiga itu Imamat. Dalam bahasa Ibrani adalah Wayikra. Wayikra itu artinya dan ia memanggil. Karena kalimat pertama dikatakan dan Tuhan memanggil Musa gitu ya. Jadi dia memanggil gitu. Ini Leviticus dari kata Levite ya, dari kata Lewi. Karena sebetulnya kitab Imamat ini mendeskripsikan detail mengenai Mishkan ya. Jadi kemah suci, kemudian juga mengenai korban-korban dan juga job description dari para imam ya, Kohanim dan juga Kohen Gadol
imam besar gitu. Nah, yang keempat, kitab keempat itu bilangan. Bilangan itu dalam bahasa Ibrani bamikdah, jadi di padang gurun gitu ya. Karena di situ dikatakan Tuhan berfirman di padang gurun. Dan kitab yang kelima itu adalah devarim atau kata-kata ya. Debar itu kata atau firman, devarim itu kata-kata. Karena di sini dikatakan inilah perkataan-perkataan yang dikatakan Musa. Jadi di situ berisi ulangan-ulangan mengenai apa yang terjadi dan perintah-perintah Tuhan gitu. Nah, di sini kita akan lihat korban-korban di kitab Imamat. Ada 5 korban. Yang pertama itu adalah olah. Olah itu adalah korban bakaran ya. Kemudian yang kedua itu minkah. Minkah itu korban sajian atau dibilang juga korban persembahan. Kemudian yang ketiga itu adalah syalamim, korban keselamatan dari kata shalom ya, syalamim. Kemudian yang keempat itu asyam, itu korban penembus salah atau guilt offering. Kemudian yang kelima kita akan lihat khatat, itu korban penghapus dosa atau sin offering gitu ya. Nah, ketiga korban yang pertama, jadi olah, minkah, sama salamim itu adalah voluntary ya, jadi free will, diberikan tanpa ada spesifik alasan, tapi ya dari pribadi aja. Jadi pribadinya mungkin dia mau menyembah Tuhan gitu ya, mengucap syukur dan sebagainya. Nah, kalau dua yang terakhir, jadi asyam dan khatat, jadi guilt offering dan sin offering ini itu adalah compulsory. Kalau mereka berdosa secara tidak sengaja, menariknya itu unintentional ya. Karena kalau intentional itu tidak ada korban yang bisa dipersembahkan buat Tuhan. Jadi perlu diingat bahwa korban yang ada di kitab Imamat di Perjanjian Lama pun itu adalah untuk unintentional sin atau dosa yang tidak sengaja gitu ya. Makanya ketika kita ingat waktu Daud itu berdosa, dia berzinah dengan Batsheba, itu dia tidak mempersembahkan korban. Kenapa? Karena memang tidak ada korban gitu. Nggak ada korban untuk sesuatu yang dilakukan dengan sengaja. Nah, yang pertama ini kita lihat olah. Olah itu korban bakarannya. Olah noun-nya, jadi kata bendanya, kalau kata kerjanya itu adalah Allah gitu ya. Nah, ini pertama kali disebutkan di Alkitab itu ketika Nuh mendarat ya setelah air bah, dia mendarat dan dia mempersembahkan korban bakaran. Di sini dikatakan di Kejadian 8 ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Jadi kata korban bakaran itu adalah olah. Nah, sebetulnya kalau kita lihat akar katanya, aliyah itu juga berasal dari kata olah. Aliyah itu artinya kembali ya. Jadi seperti orang Israel pada saat mereka kembali dari diaspora, itu katanya adalah aliyah. Jadi sebenarnya itu berasal dari akar kata yang sama dengan olah ya, korban bakaran. Dan korban ini sendiri dalam bahasa Ibrani korban ya, dalam bahasa Indonesia juga korban. Korban ini berasal dari kata karof ya, kufresh, bet, itu yang berarti come near atau draw close. Jadi mendekat gitu ya. Jadi korban itu sebetulnya suatu cara untuk kita mendekat kepada Tuhan. Nah, kita lihat ritualnya ya untuk korban binatang. Nah, kita bisa lihat ini adalah denah dari kemah suci gitu ya. Jadi ada pelataran luar, kemudian ada ruang kudus, kemudian ada ruang maha kudus gitu ya. Di pelataran luar itu ada altar korban bakaran, kemudian ada laver untuk mencuci kaki atau tangan para imam sebelum masuk gitu ya. Kemudian di ruang kudus itu ada 3 furniture, jadi ada menorah di situ, kemudian ada table of showbread, kemudian ada altar of incense, ukupan untuk wangi-wangian ya sebelum masuk ke Holy of Holies. Ruang Maha Kudus di sini cuma ada 1 furniture, yaitu tabut perjanjian. Nah, si orang yang mau membawa korban, dia tuh harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan atas dia gitu ya. Jadi di sini cuma ada 1 pintu. Dan Tuhan Yesus bilang, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan dikatakan juga, Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi ya dia adalah gembala, tapi dia juga adalah domba juga gitu ya. Nah, di Imamat 1 ini dijelaskan ritualnya ya. Jadi untuk olah itu harus dari ternak. Nggak boleh dari binatang liar. Kenapa? Karena saya percaya itu juga menggambarkan waktu Tuhan Yesus datang, dia kan firman jadi manusia, dia diam, dwell among us. Jadi dia harus diam di antara kita. Jadi seperti ternak itu juga diam di antara kita gitu ya. Jadi itu harus dari lembu, sapi, kambing, domba,
jantan tidak bercela. Kalau dari burung bisa dari tekukur atau merpati. Tekukur ini burung dara ya. Nah, terus dibilang si pembawa korban itu harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban itu sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian. Jadi dia sendiri ya. Terus dia bilang haruslah dia sendiri yang menyembelih korban itu di hadapan Tuhan. Jadi bukan imam. Dia sendiri yang bawa, dia taruh tangannya di atas kepala korban, terus dia sendiri yang sembelih gitu di hadapan Tuhan. Kalau korban bakaran itu untuk menunjukkan bahwa dia tuh mau submit kepada Tuhan. Dia tuh mau beribadah, dia tuh mau taat gitu ya. Karena ini juga voluntary offering gitu ya. Terus dia bilang imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu atau korban itu ya dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan, lalu menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian tertentu. Si imam harus mengatur potongan korban itu, kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala. Tapi isi perutnya dan betisnya itu harus dibasuh dengan air dan semuanya itu harus dibakar oleh imam. Jadi si imam yang mempersembahkan gitu ya, dia yang potong-potong, terus dia yang persembahkan ditaruh di atas mezbah korban bakaran. Kalau dari burung, si imam yang memulas kepalanya, terus dia bakar di atas mezbah. Darahnya itu harus ditekan keluar dinding mezbah. Jadi darah itu harus ditaruh di sekeliling mezbah gitu ya, atau di dinding mezbah. Setelah itu semuanya tuh harus dibakar, semuanya gitu, nggak ada yang sisa gitu ya. Jadi paling cuma kulitnya doang. Kulitnya itu untuk imam gitu ya. Tetapi daging dan semuanya itu harus dibakar. Nah, kita lihat di Keluaran 29 ayat 38 sampai 42. Jadi selain voluntary offering ya, jadi orang yang mau gitu ya, free will dia mau kasih korban bakaran, tetapi juga di kemah suci itu harus diadakan korban bakaran sehari 2 kali. Pagi-pagi jam 9 sama sore jam 3 sore. Sini dikatakan inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. Dua anak domba berumur setahun tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Kau mengolahnya sebagai korban yang harum, korban api-apian bagi Tuhan. Jadi suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Jadi itu harus selalu dilakukan gitu ya. Nah, kita tahu bahwa Kristus itu adalah korban bakaran yang sempurna. Bahkan ya, dia itu disalib itu jam 9 pagi, dan dia mati itu jam 3 sore. Di Markus 15 dikatakan, pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Kemudian dia meminum bunga karang yang dicucukkan gitu ya dengan anggur asam, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Jadi disitulah dia menyerahkan nyawanya ya, dia bukan mati karena dibunuh orang, tapi dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Jadi disitulah dia mati jam 3. Jadi persis dia menggenapi aturan bahwa setiap hari korban bakaran itu harus dipersembahkan pagi dan sore. Dia pagi, dia disalib, sorenya dia mati. Kristus adalah korban bakaran yang harum ya. Korban bakaran ini semuanya harus dibakar. Dan itu menjadi korban yang harum bagi Allah Bapa ya. Di Keluaran 29:18 dikatakan, itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan di Efesus 5 ayat 2 dikatakan, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah mempersembahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi dia adalah korban bakaran yang harum gitu ya. Di Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, bersama Yesus sebagai imam besar kita bisa datang ke hadapan tahta Allah secara bebas, di mana ada kasih karunia. Di sana kita menerima rahmat dan kemurahan untuk menolong kita apabila kita membutuhkannya. Jadi karena apa yang dilakukan Kristus, tabir Allah itu terbelah gitu ya. Jadi kita sekarang bisa masuk dengan bebas ke hadapan tahta Allah Bapa. Dikatakan Kristus datang sebagai imam besar untuk hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya tidak termasuk ciptaan ini. Dia masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, ya sorga itu sendiri ya. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Jadi dia betul-betul itu menggenapi ya gambaran apa yang ada di perjanjian lama. Dan dia lakukan itu sendiri dengan darahnya dia. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat.
Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.